Para mahasiswa yang budiman, selamat datang pada perkuliahan online mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan disampaikan adalah tinjauan historis hak asasi manusia. Mari kita mulai dengan melakukan kilas balik sejarah bagaimana konsep hak asasi manusia itu bermula. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam latar internasional bergulir gelombang dekolonisasi, terutama di negara-negara Asia dan Afrika pasca Perang Dunia Kedua. Gelombang dekolonisasi ini terjadi terutama antara tahun 1945 sampai tahun 1960 yang beriringan dengan apa yang diidentifikasi oleh Samuel Huntington sebagai gelombang demokratisasi kedua. Mengapa tumbuhnya hasrat untuk menentukan nasib sendiri dan terbebas dari pelbagai bentuk penindasan dikatakan sebagai gelombang demokratisasi kedua? Hal ini diasosiasikan dengan kemenangan negara-negara demokrasi barat yang telah mapan dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa negara pasca kolonial berpaling kepada sistem demokrasi. Rupa-rupanya gelombang demokratisasi ini berdampingan dengan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia pasca Perang Dunia Kedua. Momentumnya adalah lahirnya Piagam Hak Asasi Manusia PBB, yaitu Universal Declaration of Human Rights, pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Where, after all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming, in its foundational charter, faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. Piagam ini terdiri atas 30 pasal yang berisi pokok-pokok pandangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang jaminan hak asasi manusia, meliputi hak sipil dan politik, maupun hak sosial, hak ekonomi, dan budaya kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM PBB yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, ini bukanlah sebuah perjanjian. Di masa depan, ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional. I'm very glad to be able to take part in this celebration in St. Louis on Human Rights Day. Ever since the Declaration of Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights, was passed in Paris in 1948 on December the 10th, we have fostered the observance of this day not only in the United States but throughout the world. The object is to make people everywhere conscious of the importance of human rights and freedoms. Deklarasi ini kemudian diperkuat oleh Kovenan tentang hak sipil dan politik atau International Covenant of Civil and Political Rights, serta Kovenan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya atau International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights. Namun demikian, gelombang dekolonisasi, demokratisasi, dan perhatian internasional pada hak asasi manusia ini mendapatkan sandungan ketika dunia memasuki Perang Dingin. Masih ingatkah kalian apa Perang Dingin itu?
istilah perang dingin diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat. One of the leading figures of our time is dead. Bernard Baruch, whose favorite office in later years was a park bench, was a quiet philanthropist who gave away the millions he accumulated as a financier and Wall Street. Untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika Amerika Serikat yang bersekutu dengan Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, mereka akhirnya berselisih paham dalam usaha membangun kembali dunia, khususnya Eropa pasca perang. Maka terjadilah Perang Dingin antara Amerika Serikat sebagai negara kapitalis terkaya dengan sekutunya yang disebut sebagai Blok Barat berhadapan dengan Uni Soviet, negara komunis pertama bersama sekutunya yang kemudian disebut Blok Timur. At the end of World War II, major European powers are weakened after more than 60 million deaths over 6 years of fighting. Two superpowers remain in the world, the United States of America and the USSR, who fought together as allies to defeat Nazi Germany and the Empire of Japan. The USSR, or the Union of Soviet Socialist Republics, is a vast area covering 1/6 of the land surface of the planet. It is a federal state under a communist regime consisting of 15 republics and headed by a single party. The United States of America is a liberal democracy based on capitalism. It has a military edge, being the only power of nuclear weapons, and also boasts the world's strongest industry and economy. Perang Dingin berlangsung dari tahun 1947 sampai tahun 1991, menampilkan persaingan sengit antara kedua blok di pelbagai bidang kehidupan. Pertama, koalisi militer. Yang kedua, ideologi, psikologi, dan telik sandi. Yang ketiga, militer, industri, dan pengembangan teknologi. Yang keempat, di bidang pertahanan. Dan kelima, perlombaan nuklir dan persenjataan yang lainnya. Konflik kedua blok tersebut lantas menyebar ke seluruh dunia ketika Amerika Serikat membangun pertahanan terhadap komunisme dengan membentuk sejumlah aliansi dengan pelbagai negara, terutama dengan negara di Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Meskipun kedua negara adik kuasa itu tidak pernah bertempur secara langsung, konflik di antara keduanya telah menyebabkan pelbagai perang dan ketegangan, baik dalam hubungan antar bangsa maupun di dalam bangsa-bangsa. Sebagai contoh, konflik antara dua negara adik kuasa itu memicu perang lokal seperti Perang Korea, invasi Uni Soviet terhadap Hungaria dan Cekoslowakia, dan Perang Vietnam. Perang Dingin juga memberi kontribusi bagi kemunculan kediktatoran di Yunani dan Amerika Selatan, menimbulkan krisis rudal Kuba dan krisis Timur Tengah. Dampak lainnya adalah terbaginya Jerman menjadi dua bagian, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Perang Dingin mulai berakhir pada tahun 1980-an ketika pemimpin Uni Soviet, yaitu Mikhail Gorbachev, meluncurkan program reformasi Perestroika dan Glasnost. Gorbachev's Perestroika. When Mikhail Gorbachev assumed power in 1985, his goal was to bring the Soviet Union out of its economic and political deadlock while still preserving socialism. Instead, he unintentionally ignited the process that led to the collapse of the whole Soviet system. Background: Mikhail Gorbachev was only 54 when he was elected General Secretary in March 1985. He brought fresh air and new thinking to the party. Perestroika and Glasnost
The Soviet model of a planned economy had completely fallen into crisis, and Gorbachev was determined to launch large-scale reform campaigns: perestroika, restructuring, and glasnost, openness. Foreign policy. New economic reforms demanded funds, and Russia could no longer keep up with the United States in the global arms race. Gorbachev proposed to end the arms race and establish warmer diplomatic relations. For this, he repeatedly met with President Ronald Reagan, and relations did. Uni Soviet kehilangan kekuatan dan kekuasaannya terhadap Eropa Timur dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1991. Para mahasiswa yang budiman, mari kita lihat bagaimana posisi Indonesia ketika poros-poros ketegangan menghadirkan tekanan hitam putih. Apakah bersama kami atau bersama mereka yang mengarah pada permusuhan dan peperangan antar bangsa? Sesuai tujuan negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berusaha konsisten dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pergaulan antar bangsa, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan visi dan tujuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. Untuk memelihara perdamaian dunia, membangun relasi bersahabat antar negara yang didasarkan pada penghormatan, kesetaraan hak, dan penentuan nasib sendiri, dan untuk menjalin kerjasama guna memecahkan masalah internasional dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan atau humanitarian, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, prinsip kemanusiaan menurut alam pikiran Pancasila menjadi sintesis antara pendukung ajaran Declaration of Independence dan Manifesto Komunis. Dalam pidato Soekarno di Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 30 September 1960, to bid the world anew, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, dia menyangkal filsuf Inggris Bertrand Russell yang membagi dunia ke dalam dua poros ajaran itu. Maafkan Lord Russell, saya kira Tuhan merupakan adanya lebih dari 1.000 juta rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence. Selanjutnya Soekarno mengatakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu, tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuh suatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok. Lantas Soekarno menyimpulkan, sesuatu itu kami namakan Pancasila. Gagasan-gagasan dan ide cita-cita itu sudah terkandung dalam bangsa Indonesia, telah timbul dalam bangsa kami selama 2000 tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional. Pilihan posisi Indonesia untuk memperjuangkan koeksistensi damai dalam suasana perang dingin itu dirumuskan oleh Muhammad Hatta dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam pidatonya mendayung di antara dua batu karang yang disampaikan di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat di Yogyakarta pada tahun 1948, Muhammad Hatta dengan jeli menangkap potensi konflik internal antar kelompok elit
sebagai luberan konflik eksternal setelah persetujuan Linggarjati dan Renville. Dia menyimpulkan bahwa pro kontra terhadap kedua persetujuan antara pemerintah Indonesia yang baru merdeka dan pemerintah kerajaan Belanda itu sebenarnya merupakan gambaran konkret dari dinamika politik internasional yang diwarnai pertentangan politik antara dua negara adik kuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk keluar dari jebakan poros-poros permusuhan itu, Bung Hatta mulai memformulasikan adagium politik luar negeri yang bebas dalam menentukan pilihan sendiri tanpa campur tangan kekuatan manapun, seraya tetap aktif memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan dalam pergaulan antarbangsa. Dalam sebuah tulisan pada jurnal internasional terkemuka, Foreign Affairs, volume 53, nomor 3, pada bulan April tahun 1953, Bung Hatta mengemukakan bahwa politik luar negeri bebas aktif diawali dengan usaha pencarian jawaban atas pertanyaan konkret. Haruskah bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaannya dengan tidak ada pilihan lain untuk bertindak kecuali memilih pro-Rusia atau pro-Amerika? Pemerintah berpendapat bahwa posisi yang harus diambil Indonesia tidaklah sepatutnya menjadi pihak yang pasif dalam arena politik internasional, tetapi menjadi agen aktif yang berhak menentukan pendiriannya. Kebijakan Republik Indonesia harus didasarkan pada kepentingannya sendiri dan harus dilaksanakan sesuai dengan situasi dan fakta yang dihadapi. Dalam penilaian Herbert Fayet dan Lance Kestel tahun 1970, pernyataan Bung Hatta tersebut merupakan awal dari suatu formulasi penuh tentang kebijakan luar negeri yang independen atau independent foreign policy, suatu kebijakan non-blok dalam tatanan dunia yang diwarnai blok-blok kekuatan atau power blocks. Pilihan untuk mendayung di antara dua batu karang itu mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam mempromosikan gerakan non-blok. Istilah non-blok diperkenalkan oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya di Colombo, Sri Lanka pada saat dilangsungkannya Konferensi Colombo tahun 1954 sebagai persiapan Konferensi Asia Afrika. Pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang diikuti oleh 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia saat itu, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat dan Timur. Pendiri dari gerakan non-blok sendiri adalah 5 pemimpin dunia sebagai berikut: Soekarno, Presiden Indonesia; Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia; Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir; Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India; dan Kwame Nkrumah, Perdana Menteri Ghana. Gerakan non-blok didirikan berdasarkan 10 prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Asia Afrika yang dikenal dengan nama Dasar-Sila Bandung. Bergerak serentak, bangkit sambut bersama, Asia Afrika telah bersatu. Berkibarlah panji kita, ditabur kaki ibu berdiri. Dari burung ke bintang daerah wadi Sahara, Merdeka, Urias, Kedua, Sindabad, sambut salam Hopin Bansi, sambut nyanyi gembira, Hai Merdeka. Alam bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang
demikianlah perkuliahan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas perbedaan perspektif hak asasi manusia.